الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i. Kita kaji kitab At-Taqrib atau kitab Matan Abi Syuja'. Dan kita sudah sampai pada masalah tentang ila. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamul ila'i, hukum-hukum tentang ila. Apa itu ila? Ila adalah wa idza, dan apabila halafa, bersumpah seorang suami, alla yata'a, untuk tidak mengumpuli zaujatahu, istrinya, mutlaqan, secara mutlak, yaitu tanpa batas waktu, atau muddatan, selama, tazidu, lebih, ala arba'ati ashhurin, 4 bulan lamanya, fahuwa mulin, maka itu disebut sebagai ila. Jadi kita akan membahas tentang ila. Ila itu adalah seorang suami misalnya marah kepada istrinya, kemudian bersumpah, demi Allah, saya tidak akan kumpuli kamu lagi. Nah, ini namanya ila. Atau dia mengatakan, demi Allah, saya tidak mau kumpuli kamu 1 tahun. Maka kalau dia mengatakan, demi Allah tidak mau kumpuli, tanpa batas waktu, ini namanya ila. Kalau dia mengatakan, saya tidak mau kumpuli kamu, batasnya lebih dari 4 bulan, itu juga disebut ila. Berarti kalau bersumpah tidak mengumpuli, tetapi 4 bulan saja atau kurang, maka tidak disebut ila. Bolehkah ila seperti ini? Boleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan. Rasulullah pernah marah kepada semua istrinya gara-gara para istrinya minta, kalau zaman sekarang ya minta duit atau minta perhiasan. Maka Rasulullah marah kepada para istrinya, kemudian Rasulullah bersumpah tidak mengumpuli mereka selama 1 bulan. Karena hanya 1 bulan, berarti tidak lebih dari 4 bulan, maka tidak disebut ila, meskipun sama-sama sumpah tidak mengumpuli istri. Jadi ringkasnya hukumnya gini. Kalau seorang suami sumpah tidak mengumpuli istri, tetapi hanya 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, maka tidak disebut ila. Dan kalau dia mengumpuli istrinya sebelum waktu yang dia tentukan, maka berarti dia melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Tetapi kalau dia tidak mengumpuli istrinya betul-betul sampai waktu yang dia tentukan sendiri, mengumpulinya setelah habis masa yang dia tentukan, maka tidak wajib membayar kafarah. Contoh, suami mengatakan, demi Allah saya nggak mau ngumpuli kamu 1 pekan ini. Marah sama istrinya. Maka 1 pekan nggak dikumpuli. Padahal biasanya misalnya 1 pekan 2 kali. Nah ini marah, 1 pekan nggak mau ngumpuli istrinya. Kalau betul 1 pekan dia nggak ngumpuli istri, maka tidak ada kewajiban membayar kafarah. Tapi kalau ternyata belum 1 pekan dia sudah ngumpuli istri, berarti dia wajib untuk membayar kafarah. Adapun kalau dia melakukan sumpahnya tadi lebih dari 4 bulan atau tidak terbatas waktunya, maka hukumnya bagaimana? Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau. Beliau mengatakan, wa yu'ajjalu lahu, dan ditunda untuk suami, insa'alat dzalika, jika si istri meminta penundaan tersebut,
Selama berapa? Arba'ata ashhurin, selama 4 bulan tok, tidak boleh lebih. Summa kemudian yukhayyar, suami disuruh memilih, yaitu disuruh oleh hakim baina antara 2 pilihan. Pilihan pertama al-fai'ah, dia kembali, yaitu kembali mengumpuli istri, wa takfir, maka dia harus bayar kafarah. Yang kedua at-talaq, atau dia mencerai istrinya. Jadi misalnya seorang suami ngomong, demi Allah saya tidak mau kumpuli kamu 1 tahun. Karena dia ngomongnya 1 tahun, maka dikasih waktu selama 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka disuruh oleh hakim untuk milih. Ini sudah 4 bulan dari kamu sumpah tidak kumpuli istri. Ini sudah 4 bulan. Nah, sekarang kamu pilih mana? Kamu pilih kembali ngumpuli istri karena masamu sudah habis, maksimalnya hanya boleh 4 bulan, nggak boleh lebih. Atau kamu talak. Kalau kamu talak, silahkan kamu talak. Kalau kamu kumpuli, maka silahkan kamu kumpuli, tapi kamu membayar kafarah. Kenapa membayar kafarah? Karena sudah terlanjur tadi sumpah tidak kumpuli selama 1 tahun. Nah, inilah yang disebut apa? Ilak. Maka ilak itu hanya boleh dibatasi sampai 4 bulan tok, tidak boleh lebih. Begitu lebih, itu namanya zalim kepada istri. Kenapa 4 bulan? Karena kekuatan wanita tidak dikumpuli oleh suami, tidak disentuh suami, itu rata-rata hanya 4 bulan. Sehingga Islam kasih batas 4 bulan. Dulu orang-orang jahiliyah kalau marah sama istrinya, itu bisa mengilak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun, bayangkan Pak, istrinya nggak dijamah. Yang suami enak-enak aja, karena istrinya 10. Marah kepada 1 istri, masih bisa sama 9 istri yang lain. Nah, kasihan 1 istri yang dimarahi ini. 3 tahun, nggak pernah disentuh sama sekali, tidak bisa juga menikah dengan orang lain. Nah, maka oleh Islam kemudian dibatasi. Kalau mau ilak, batasnya 4 bulan. Setelah 4 bulan, kamu pilih. Kembali atau talak. Kalau talak, jelaskan, saya talak kamu. Kalau kembali, silahkan kembali. Hubungan intim lagi sama istri, tapi bayar kafarah. Bagaimana kalau dia nolak? Fa inim tana'a. Kalau si suami nolak. Nolak maksudnya tidak mau mentalak, juga tidak mau rujuk. Nah, ini kan orang ajar begini. Qallaqa alaihil hakim, maka si hakim menjatuhkan talak terhadap suami. Yaitu si hakim mengatakan, saya putuskan untuk kamu talak dari istri kamu. Jadi hakim boleh memutuskan talak kepada suami dalam kondisi seperti ini karena dia sebagai wakil dari suami. Yang menjadikan wakil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan si hakim sebagai apa? Wakil untuk talak ini, dan ini semata-mata untuk maslahat istri supaya istri tidak tergantung dari. Karena kalau dia tidak dicerai juga tidak dirujuk, nah berarti kasihan, berbulan-bulan nggak pernah disentuh oleh suami. Seorang wanita tidak kuat seperti itu ketika dia apa? Sudah bersuami. Inilah hukum ilah, dan hukum ilah ini kalau mau dilihat di dalam Al-Quran, nanti silahkan panjenengan lihat pada ayat lilladzina yu'luna min nisaihim, surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina, bagi laki-laki, yu'luna yang melakukan ilah, min nisaihim kepada istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur, maka menunggunya hanya boleh sampai 4 bulan. Menundanya hanya boleh sampai 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka rujuk, yaitu kembali mengumpuli istri, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya dimaafkan oleh Allah apa yang sudah berlalu tadi. Enggak apa-apa, okay? Tetapi harus bayar kafarah sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Wa in azamut talaq, tetapi kalau mereka bertekad untuk talak, fa innallaha sami'un alim, maka Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka harus ditalak sesuai dengan hukum Islam, yaitu caranya gimana? Suami ngomong, saya talak kamu. Kalau tidak mau mentalak, tidak mau juga rujuk, nah maka dipaksa hakim, talaknya adalah talak dari lafal Pak Hakim. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan ahkamuz zihar, hukum-hukum tentang zihar.
Apa zihar itu? Beliau jelaskan. Wa ziharu, zihar adalah ayyaqula, bahwasanya berkata ar-rajulu, seorang suami, li zaujatih, kepada istrinya, anti, kamu wahai istriku, alayya, bagi saya, ka dhahri ummi, seperti punggung ibu saya. Inilah definisi zihar. Zihar ini adalah kebiasaan orang Arab. Suami marah sama istri, maka mengatakan, kamu wahai istriku sekarang sudah seperti ibu saya sendiri, alias saya haram untuk menjima kamu sebagaimana saya haram menjima ibu saya. Jadi ini perkataan orang marah kayak gini, Pak. Adapun kalau seorang suami bilang kepada istrinya, kamu wajahnya cakep seperti ibu saya, itu bukan zihar namanya. Kenapa? Karena menyamakan wajah dengan wajahnya ibu bukan dalam rangka marah, bukan dalam rangka mengatakan bahwa saya sudah tidak boleh ngumpuli kamu lagi. Pertanyaan, apakah zihar boleh? Tidak boleh. Jadi ilah yang pertama tadi boleh karena dilakukan oleh Nabi, diizinkan oleh Allah. Tapi kalau zihar tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena zihar itu berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Sejak kapan istri itu haram dikumpuli suami? Nggak pernah ada dalilnya istri haram dikumpuli suami, kecuali pas haid saja. Lah ini dia mengatakan, sekarang kamu posisinya seperti ibu saya nggak boleh kumpuli kamu, haram bagi saya untuk kumpuli kamu. Ini perkataan orang marah kayak gini. Ini perkataan batil. Namanya istri ya istri, bukan ibu. Kok kamu samakan ibu gimana? Ya, ibu itu yang melahirkan kamu. Apakah istrimu melahirkan kamu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari perbuatan zihar ini di dalam Al-Quran. Kalau mau dilihat nanti pada surat Al-Mujadilah ayat 2. Allah mengatakan alladzina, orang-orang laki-laki, yudhahiruna, yang melakukan zihar, minkum min nisaihim, kepada istrinya masing-masing. Ketahuilah mahunna ummahatihim, istri itu bukan ibu. In ummahatuhum, yang namanya ibu adalah illallai waladnahum, yang melahirkan mereka itu namanya ibu. Wa innahum layaquluna munkara, sungguh mereka sudah mengatakan perkataan yang mungkar, mengatakan kamu seperti ibu saya, mungkar seperti ini, wazuro, dusta seperti itu. Maka zihar hukumnya tidak boleh. Marah sama istri silahkan marah, tetapi harus di dalam koridor syariah. Jangan sampai kata-kata keluar, kata-kata serapah yang tidak diizinkan oleh Islam, seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah seperti ini. Ini mungkin di Indonesia nggak ada, Bang, ya. Tapi ini adat jahiliyah, adat orang Arab yang memang perlu diputuskan hukum oleh Allah, maka diputuskan hukum oleh Allah, dan kita harus mengetahui hukum seperti ini. Seandainya kita punya masalah seperti ini, baik pada tetangga kita atau pada kerabat kita yang mungkin dia orang Arab yang dia mengucapkan seperti ini hukumnya sudah kita pelajari. Apa hukumnya? Fa'idha, maka jika qala, suami mengatakan laha, kepada istri, dzalika, ucapan tersebut, walam yutbi'hu bittalaq, lalu tidak melanjutkannya dengan ucapan talak, sara aidan, maka berarti sama dengan dia sudah kembali, yaitu kembali kepada perkataan yang semula, yaitu bahwa dia masih istrinya. Karena itu walazimathul kafarah, dia harus untuk membayar kafarah. Jadi orang kalau marah sama istri kemudian mengatakan, kamu sudah seperti ibu saya, nggak boleh saya kumpuli kamu. Kalau sampai di situ tok, dia tidak melanjutkan, kamu saya cerai, maka berarti hukum inilah yang berlaku. Kalau dia mengatakan, saya cerai kamu karena kamu sudah tidak haram, sudah tidak halal untuk saya kumpuli, terjadi cerai. Tapi kalau dia tidak mengatakan cerai, berarti dia harus kembali kepada hukum asal bahwa itu adalah tetap istri bukan ibu, maka dia membayar kafarah. Nah, pertanyaannya kafarahnya apa? Karena kafarah itu ada yang urut, ada yang pilihan. Ini termasuk yang urut atau yang pilihan? Beliau menjelaskan, wal kafarah, adapun kafarahnya itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman.
salimatin minal uyub, yang selamat dari aib-aib, al-mudirrah bil amal, yang mengganggu terhadap pekerjaan, wal kasab, dan terhadap usaha si budak tadi. Nah, berarti kafarahnya di sini bersifat urut, nggak boleh kita milih. Harus kafarah pertama kalau bisa. Cari budak, merdekakan budak. Wah, sekarang sudah nggak ada budak. Baik, kalau nggak ada budak, baru urut kafarah kedua. Kalau ada budak, maka budak, tidak semua budak bisa dimerdekakan. Harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia harus mukmin. Maka kalau budaknya kafir, dia merdekakan, belum sah. Harus cari budak lagi yang lain. Syarat yang kedua, budaknya harus selamat dari aib. Aib yang bisa mengganggu pekerjaan. Karena budak itu dibeli biasanya untuk bekerja. Nah, maka ini budak yang selamat dari aib yang mengganggu pekerjaan. Maka budak yang buta nggak sah. Karena buta mengganggu apa? Pekerjaan. Orang buta nggak bisa kerja secara bagus. Atau tangannya satunya nggak bisa digerakkan, ya, lumpuh satu tangan. Nah, ini nggak sah. Karena apa? Mengganggu pekerjaan. Kalau aib hanya kecil, panu dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu masih sah. Ya. Nah, sekarang nggak ada budak. Baik. Fa'illam yajid, kalau dia tidak dapati budak, fasiyamu syahrain, maka puasa 2 bulan, mutatabi'ain, berturut-turut. Yang dimaksud 2 bulan ini adalah bulan Arab, Pak. Muharram, Safar, kalau sekarang berarti Rajab, Sya'ban, ya. Bukan bulan Masehi, bukan, ya. Dan harus berturut-turut. Artinya 2 bulan ini terus lempeng, nggak boleh satu pekan kemudian istirahat dulu. Kalau istirahat ngulang dari awal lagi. Sudah puasa misalnya 55 hari, kurang 5 hari saja, malah dia tidak puasa padahal tanpa sebab. Ini harus ngulang dari awal lagi. Tetapi kalau tidak puasanya karena sebab, nggak ada apa-apa. Seorang wanita misalnya wajib puasa 2 bulan berturut-turut gara-gara ini misalnya, atau gara-gara sebab yang lain, ya. Kalau dalam hal ini kan laki-laki yang melakukan, maka si perempuan ini kalau dia berhenti dari puasa karena haid, nggak ada masalah. Tapi begitu haid selesai, wajib langsung lanjut. Kalau nggak lanjut, ngulangi dari awal lagi. Laki-laki juga begitu, sudah puasa 1 bulan, kemudian sakit, nah silakan nggak puasa karena ada sebab. Tapi begitu sembuh, wajib langsung puasa. Kalau tidak langsung, ngulang dari awal lagi. Pertanyaan, bolehkah orang yang melakukan ini, dia safar, nah pas safar tidak puasa? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, dia tidak boleh untuk tidak puasa. Kenapa? Karena safar itu bukan sesuatu yang wajib bagi dia. Dia nggak safar kan bisa kan? Nah, maka jangan safar. Karena kalau kamu safar menyebabkan kamu harus tidak puasa. Safarnya ditunda dulu sampai kamu selesai dari 2 bulan berpuasa ini. Ada sebagian yang mengatakan safar termasuk uzur, maka boleh untuk tidak puasa. Yang penting nanti kalau safarnya sudah selesai, maka puasa lagi berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan nggak mampu, fa illam yastati, kalau tidak mampu juga, fa it'amu sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Yang dimaksud kasih makan adalah memberikan kepada mereka makanan mentah, beras misalnya kalau di Indonesia. 60 orang miskin, harus 60. Jadi dicari 60 orang. Tidak boleh misalnya ini 1 orang miskin saja tapi saya kasih 60 kali, nggak bisa. Harus 60 karena Allah mengatakan 60. Untuk 1 orang miskin berapa? Kulla miskinin muddun. 1 orang miskinnya dikasih 1 mud beras atau 1 mud gandum atau 1 mud apalah makanan pokoknya yang ada di situ. Bisa beras, bisa gandum, kalau orang Arab ya korma atau kismis dan sebagainya. Ini hukumnya sama dengan apa? Zakat fitrah. Kalau mau dicari dalilnya, silahkan panjenengan baca surat Al-Mujadilah. Ini sudah lengkap ayat 3 dan seterusnya. Allah katakan fatahriru raqabah, merdekakan budak, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, it'amu sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Ini semuanya diatur litu'minu billahi wa rasulih, supaya kita iman kepada Allah dan Rasul.
Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum ini dibuat oleh Allah untuk memperbaiki kondisi iman manusia. Karena orang mengatakan sesuatu yang jelek itu imannya turun. Dia marah sama istrinya kemudian mengatakan, kamu sudah sama seperti ibuku, nggak boleh saya kumpuli lagi. Ini perkataan haram begini. Perkataan yang Allah tidak suka. Ini perkataan maksiat, maka imannya turun saat itu. Nah, supaya imannya baik lagi gimana? Allah kasih aturan. Aturan ini dilakukan, imannya naik lagi. Kemudian wala yahilu, dan tidak halal lil mudahir, bagi orang yang melakukan zihar kepada istri, wat'uha, untuk mengumpuli istri, hatta yukafir, sampai dia membayar kafarahnya. Merdekakan budak. Sudah merdekakan budak, nah, silahkan kumpuli. Kalau belum memerdekakan budak, nggak boleh kumpuli. Saya masih cari budak ini, belum ketemu budaknya. Nah, maka selama masih proses cari budak ini, nggak boleh ngumpuli istri. Kalau budak nggak ada, berarti apa? Puasa. Nah, selama puasa ini berarti apa? Harus diselesaikan dulu puasanya. Atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau baru satu orang miskin, belum selesai. Selesaikan dulu, bayar kafarahnya. Baru setelah itu, baru apa? Mengumpuli istri. Di sini yang dilarang adalah mengumpuli saja. Sehingga kalau hanya menyentuh, nggak apa-apa. Mencium, nggak apa-apa. Yang penting di antara pusar sampai lutut, ini jangan disentuh. Karena antara pusar sampai lutut ini, kalau disentuh, itu biasanya nanti akan berlanjut kepada hubungan intim. Nah, maka selain itu, tidak apa-apa. Sama dengan orang haid, wanita haid antara pusar sampai lutut dalam mazhab Syafi'i nggak boleh disentuh kecuali di atas lapisan kain. Baik, sudah selesai masalah zihar yang mungkin juga tidak ada di Indonesia atau jarang di Indonesia. Kita lanjutkan sekarang ahkamul qadhf, hukum-hukum menuduh berzina, wal li'an, dan li'an. Li'an itu apa? Nah, mari kita baca. Wa idza, dan apabila, rama, menuduh, ar-rajulu, suami, zaujatahu, istrinya, bizina, melakukan zina, fa'alaihi, maka atas suaminya tadi, haddul qadhaf, hukum had orang yang menuduh zina, yaitu dicambuk suaminya 80 kali cambukan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Illa, kecuali ayyuqimal bayyinah, kalau suami bisa menunjukkan bukti. Yang dimaksud bukti di sini adalah 4 orang saksi laki-laki yang semua 4 orang ini melihat dengan mata kepala bahwa si istri melakukan zina alias kemaluan masuk kemaluan. Atau yula'in, melakukan mula'anah. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi suami mengatakan istri saya berzina. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 bukti, 4 orang lagi-lagi maksudnya yang 4 saksi, maka berarti dia dicambuk 80 kali cambukan. Karena sudah menuduh istrinya zina. Kalau nggak mau dicambuk gimana? Nah, solusi kedua, lakukan mula'anah. Apa itu mula'anah? Beliau jelaskan. Fayaqulu, yaitu suami berkata, indal hakim, di hadapan hakim, fil jami', di masjid jami' yang untuk Jumatan, alal mimbar, di atas mimbar seperti ini, naik mimbar, fi jama'atin, di hadapan jamaah manusia, minan nasi. Apa yang dia katakan? Asyhadu billah, saya bersaksi dengan nama Allah, innani laminas shadiqin, sungguh saya jujur, fima ramaitu bihi zaujati, dalam tuduhan saya kepada istri saya, fulanah, yang namanya fulanah, minaz zina, bahwa dia telah berzina. Wa inna hadzal walad, dan sesungguhnya anak yang sekarang dia kandung ini, kalau dia hamil atau anaknya sudah lahir, minaz zina, ini hasil zina. Walaisan minni, itu bukan dari mani saya, itu bukan dari hubungan dengan saya. Nah, dia ucapkan perkataan seperti ini 4 marrat, diulang sampai 4 kali. Wa yaqulu, dan dia mengatakan fil marratil khamisah, pada ucapan yang kelima, ba'da ayya'idhul hakim, setelah dinasihati oleh si hakim, wa alayya, dan saya siap,
laknatullah, dilaknat oleh Allah, in kuntu minal kadzibin, kalau saya dusta, yaitu kalau saya menuduh istri berzina padahal tidak berzina, saya siap laknat Allah. Ini namanya mula'anah. Maka disebut mula'anah kenapa? Karena siap menerima laknat dari Allah. Sama dengan mubahalah. Mula'anah, mubahalah sama. Yaitu apa? Mula'anah, mubahalah, qasamah. Ini tiga hal mirip semuanya meskipun kasusnya beda-beda. Tapi mirip. Yaitu siap untuk mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau suami melakukan mula'anah seperti ini, dia tidak dicambuk 80 kali cambuk. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, juga nggak mau melakukan mula'anah karena takut dilaknat oleh Allah, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Kamu tega-teganya nuduh istrimu berzina, padahal istrimu yang sudah mensetrikakan baju kamu, memasakkan nasi untuk kamu, ngomongin anak kamu, malah kamu tuduh zina. Nah, maka dicambuk berapa? 80 kali. Nggak mau dicambuk, lakukan mula'anah. Mula'anah harus indal hakim, di hadapan hakim. Nggak bisa langsung sendiri-sendiri. Suami istri berdua langsung mula'anah, nggak bisa. Harus diputuskan oleh hakim. Kenapa? Karena hukum-hukum seperti ini adalah termasuk ahkam sultaniyah, hakim yang menegakkan. Maka hakim harus hadir atau wakilnya hakim. Adapun fil jami' di masjid, alal mimbar, di atas mimbar, ini hanya sunnah. Seandainya di pelataran masjid juga boleh, seandainya di dalam rumah juga boleh. Yang penting ada beberapa orang yang menghadiri sebagai saksi. Nah, para ulama katakan seyogianya yang menjadi saksi adalah para sulaha, orang-orang soleh, para tokoh-tokoh. Jadi bukan anak-anak kecil atau orang-orang yang tidak berkompeten dalam hal ini. Kemudian wa yata'allaqu, dan berkaitan bili'anihi, dengan li'an yang dilakukan suami, khamsatu ahkamin, 5 hukum. Artinya kalau dia berani melakukan mula'anah, maka konsekuensinya terjadi 5 hukum ini. 1. Suqutul haddi anhu, hukuman had gugur dari suami. Jadi tidak jadi dicambuk 80 kali karena berani mula'anah. Yang kedua, wa wujubul haddi 'alaiha, wajib hukuman had ditegakkan kepada istri, yaitu apa? Istri dirajam. Maka suami mengatakan, demi Allah, sampai 4 kali. Ini biasanya betul-betul benar seperti ini. Maka istrinya berapa? Maka istrinya apa? Dirajam. Yang ketiga, wa zawalil firasyi, dan putus hubungan suami istri. Putus. Sejak mula'anah sudah nggak jadi suami istri lagi, maka sudah tidak mahram lagi, tidak boleh sentuhan lagi, nggak boleh goncengan lagi, sudah bukan suami istri. Yang keempat, wa nafyul walad, anaknya dinafikan dari bapaknya. Maksudnya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, pinnya bukan kepada bapak, pinnya kepada ibu. Kenapa? Bapak tidak mengakui sebagai anak. Itu adalah apa? Konsekuensi dari mula'anah. Kalau dia melakukan mula'anah tapi masih pengen ini anak saya, nggak bisa. Ini konsekuensinya. Kalau kamu pengen ini anak kamu, ya berarti kamu jangan mula'anah. Kalau mula'anah, ini berarti anak bukan anak kamu. Yang kelima, wat tahrim, dan haram hubungan suami istri atau menikahi lagi ilal abad, selama-lamanya. Meskipun akhirnya istrinya mengakui, misalnya, saya tobat, saya mengakui bahwa saya betul-betul berzina, mohon maaf, maka kita kembali lagi aja suami istri. Oh, nggak bisa. Udah terbacut mula'anah, nggak bisa. Atau suami yang membatalkan. Setelah mula'anah selesai, kemudian suami mengatakan, mohon maaf, mula'anah saya batalkan. Oh, nggak bisa. Sudah terlanjur kamu mula'anah. Maka mengatakan, saya siap dilaknat Allah, ini bukan sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang besar. Sehingga konsekuensinya adalah 5 hukum ini. Semuanya berlaku, nggak bisa ditolak. Nah, kemudian si istri gimana nasibnya? Apakah harus dirajam? Nasibnya 2. Kalau dia diam saja, maka dirajam. Kalau dia pengen tidak dirajam, maka dia harus membalas mula'anah. Maka mula'anah itu artinya saling melaknat. Suami melaknat istri, istri melaknat suami. Suami mengatakan saya siap dilaknat, istri mengatakan saya siap dimurkai Allah. Maka kita lanjutkan. Wa yasqutul haddu anha,
hukuman had, yaitu rajam, gugur dari si istri. Bi antal ta'in, kalau dia membalas mula'anahnya. Fatakulu, si istri mengatakan, asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, inna fulanan, bahwasanya si fulan, yaitu mantan suaminya tadi atau suaminya tadi, laminal kadzibin, sungguh termasuk orang-orang dusta, fima ramani bihi minaz zina, dalam tuduhan dia kepada saya bahwa saya berzina. Diulang 4 marrat, 4 kali bersumpahnya ini, bersaksi dengan nama Allah sampai 4 kali. 3 kali enggak cukup, harus 4. Wa taqulu, lalu dia mengatakan, fil marratil khamisah, pada kali yang kelima, ba'da ayya'idhal hakim, setelah dia dinasihati oleh si hakim, dia mengatakan, wa alayya ghadabullah, saya siap dimurkai Allah, in kana minas shadiqin, kalau suami saya jujur bahwa saya berzina. Jadi masing-masing mengucapkan 5 kalimat. Suami mengatakan, demi Allah, saya bersaksi dengan nama Allah, saya jujur, istri berzina. Kemudian tambah satu lagi, saya siap dilaknat Allah. Kalau istri mengatakan, saya bersaksi dengan nama Allah bahwa suami saya dusta, saya enggak berzina. Kalau saya betul-betul berzina, saya siap dimurkai Allah. Si suami mengatakan siap laknat, si istri mengatakan siap murka Allah. Mana lebih besar, laknat atau murka? Para ulama mengatakan murka lebih besar daripada laknat. Buktinya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Allah tidak mengatakan al-mal'uni alaihim, orang yang dilaknat, tapi orang yang dimurkai. Berarti murka lebih besar daripada laknat. Kenapa si istri siap untuk dimurka oleh Allah? Dan itu lebih besar daripada laknat. Para ulama katakan, karena biasanya suami itu tidak mungkin menuduh istrinya berzina, karena kalau menuduh istrinya berzina itu sama dengan aib untuk diri sendiri, untuk diri si suami. Loh, kok bisa istrimu berzina sama orang lain? Berarti kowe iki ora kajen karo bojomu. Nah, berarti aib untuk diri sendiri. Maka biasanya dalam kasus seperti ini, biasanya yang berzina adalah istri. Kenapa? Karena suami kalau dia menuduh istrinya berzina, otomatis sama dengan bumerang untuk dirinya sendiri, aib untuk dirinya sendiri. Orang-orang akan melihat kamu nggak ada ajinya, nggak ada nilainya di depan istrimu. Kamu bukan orang yang perkasa sehingga istrimu tidak puas sama kamu, sehingga dia cari orang lain supaya puas. Nah, maka karena sisi inilah kemudian si istri disuruh mengatakan, saya siap dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkataan yang kelima, baik dari suami atau dari istri, ini tidak diucapkan kecuali setelah ya'idhal hakim, dinasihat oleh si hakim. Jadi setelah suami mengatakan 4 kalimat, maka sebelum dia mengucapkan kalimat yang kelima, sebelum sempurna li'annya itu, hakim menghentikan. Sebentar ya, ini adalah ucapan kelima, ini adalah pasti. Kalau kamu dusta, kamu pasti dapat laknat Allah. Hati-hati kamu. Kalau kamu tidak benar, kamu akui saja kamu tidak benar. Kamu batalkan li'annya, mumpung belum berlanjut. Mumpung belum apa? Dilanjutkan yang kelima. Karena kalau sudah dilanjutkan kelima, udah sah li'annya. Ini kurang 1 kalimat, kamu batalkan bisa. Kalau dia batalkan, berarti nggak jadi li'an. Karena baru 4 kalimat. Tapi kalau sudah terlanjur 5, udah nggak bisa dibatalkan. Kalau kamu dusta, kamu dapat laknat Allah. Kalau suami mengatakan, saya nggak bohong, makanya saya berhenti li'an, maka lanjutkan kelima. Demikian juga istri, setelah mengatakan 4 sumpah tadi, sebelum kelima dinasihati oleh hakim. Bu istri, hati-hati ya, ini kelima, ini bahaya betul. Kalau kamu betul-betul berzina tapi tidak mengakui, malah menolak dengan li'an, nanti kamu dimurkai oleh Allah, masuk neraka. Daripada kamu masuk neraka, mending ngaku saja. Kalau ngaku, paling-paling dirajam. Kalau sudah dirajam, nanti disolatkan di masjid. Karena orang mati dirajam tetap wajib untuk apa? Disolatkan di masjid. Disolatkan di masjid, nanti didoakan supaya diampuni oleh Allah. Akhirnya diampuni oleh Allah. Mending dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat.
Itu contoh nasihatnya kayak begitu. Maka nasihatnya hakim kepada suami, mending kamu dicambuk 80 kali daripada kamu dilaknat oleh Allah. Nasihatnya hakim kepada istri, mending kamu dirajam daripada kamu dimurkai oleh Allah. Kalau sama-sama ngotot, baru diadakan li'annya dilanjutkan. Tadi yang kelima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya hakim menasihati begini? Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya hakim tidak menasihati, langsung lempeng 4, langsung 5 tanpa nasihat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Rasul prakteknya itu dihentikan dulu. Berhenti dulu. Kamu sudah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bersaksi atas nama Allah, sebelum kelima hati-hati. Bahkan si laki-laki, si suami, ketika ingin mengucapkan kalimat yang kelima, oleh Nabi sahabat disuruh memegang mulutnya. Hati-hati mulutnya. Jangan ngomong kelima padahal dusta. Kalau ngomong kelima dusta, dapat laknat Allah. Disuruh pegang mulutnya, Pak. Tapi ini hukum untuk khusus suami tak. Yang si istri nggak usah dipegang mulutnya oleh hakim. Karena hakim laki-laki nggak boleh megang perempuan. Maka Rasulullah hanya suruh pegang mulutnya si suami supaya dia hati-hati dari ucapannya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum li'an seperti ini kalau mau dicari ayatnya dalam Quran, silahkan dibaca di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, enggak punya saksi kecuali diri sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin, maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia jujur. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, yang kelima dia katakan siap dapat laknat Allah kalau dia dusta, dan seterusnya. Ini surat An-Nur ayat 6 dan seterusnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tidak banyak, karena hukum berikutnya masalah iddah ini agak bertele-tele pembahasannya, sehingga kalau kita lanjutkan tampaknya akan memerlukan waktu yang banyak. Maka lebih baik kita tunda masalah iddah ini pada waktu yang akan datang saja. Berarti sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini 3 hal. Li'an, ketika suami istri menuduh suami menuduh istri berzina. Zihar, ketika suami marah kepada istrinya kemudian menyamakan istri dengan punggung ibunya. Kemudian ila, ketika suami marah kemudian sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Ila boleh, zihar tidak boleh. Li'an dilakukan ketika suami nuduh istri tetapi tidak punya bukti dan dia tidak mau dicambuk 80 kali. Inilah yang dapat dipelajari, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh kalau ada soal jawab.